Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agripina Gustapisya. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tingkat penyerapan dan tingkat kelembapan atau kita sering sebut dengan rate of absorption and moisture. Namun pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tingkat penyerapan dan tingkat kelembapan pada serat tekstil. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita, tingkat penyerapan atau tingkat kelembapan pada serat tekstil itu dapat kita lihat pada proses penjemuran pakaian basah, dimana pada saat baju dalam keadaan basah kemudian dijemur di bawah sinar matahari, maka akan terjadi penguapan dan disitulah akan terjadinya proses pengondisian serat untuk mencapai titik keseimbangannya. Hal itu sering kita sebut baju yang kita jemur itu cepat kering. Padahal sebenarnya untuk serat mencapai titik keseimbangannya, dan pada saat itu pun terjadi proses yang namanya difusi of moisture atau difusi kelembapan. Nah, untuk mencapai titik keseimbangannya itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari sifat asli atau sifat bawaan dari serat itu sendiri. Faktor internal ini terdiri dari ketebalan serat, kepadatan serat, dan sifat mekanik dari serat itu sendiri. Contohnya ketika serat itu memiliki sifat yang higroskopi, di mana serat itu mampu menyerap molekul air yang baik, dan sifat itu sangat berpengaruh pada pengondisian atau waktu serat mencapai titik keseimbangannya. Ketebalan dan kepadatan pada serat juga sangat mempengaruhi waktu dalam pengondisian. Selain itu, kepadatan dan ketebalan suatu serat sangat mempengaruhi juga waktu dalam pengondisian serat untuk mencapai titik keseimbangannya, karena semakin tebal dan semakin padat suatu serat, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengondisian serat dalam proses penyerapan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah diffusion of moisture. Diffusion of moisture ini merupakan proses dalam pengondisian serat untuk mencapai titik keseimbangan kelembapannya. Singkatnya, proses difusi ini adalah proses perpindahan suatu molekul zat yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sampai terjadinya keseimbangan kondisi suatu molekul zat, atau bisa disebut dengan bertemunya titik keseimbangan pada suatu serat tersebut. Dan kemudian tadi sudah dibahas bahwa pengondisian serat untuk mencapai titik keseimbangannya itu membutuhkan waktu yang bervariasi. Ada yang membutuhkan waktu cepat, ada pula yang membutuhkan waktu yang lambat atau biasa kita sebut slowing conditioning. Hal ini bisa terjadi karena lambatnya molekul air yang berdifusi melalui serat atau melalui udara ke serat. Dan hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor yang tadi disebutkan di slide pertama. Selanjutnya ada persamaan difusi. Persamaan difusi ini merupakan persamaan yang mempresentasikan atau menggambarkan mengenai proses berpindahnya zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Persamaan difusi yang saya tampilkan di sini merupakan persamaan dari hukum Fick equation, di mana laju zat yang berdifusi melewati penampang A sebanding dengan gradien konsentrasi uap air. Satuan pada proses difusi ini adalah cm3 per second. Karena selanjutnya ada tahap difusi dalam pengondisian massa serat.
Tahap difusi ini sangat mempengaruhi massa serat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya penetrasi zat. Penetrasi zat ini merupakan suatu zat atau molekul yang mampu menembus struktur serat. Apabila terjadinya konsentrasi yang beda antara serat dengan zat di sekitarnya, sehingga ini dapat mempengaruhi sifat kimia dari serat itu sendiri. Yang kedua, adanya perubahan fisik kimia. Difusi ini menyebabkan perubahan komposisi kimia dalam serat. Molekul yang berdifusi ke dalam serat atau keluar dari serat itu dapat berinteraksi dengan komponen-komponen serat di luar, sehingga mengubah sifat-sifat kimianya. Kemudian yang ketiga, adanya pembengkakan atau pengecilan atau penyusutan serat. Contohnya ketika baju yang basah itu ada kemungkinan serat-seratnya akan mengalami pembengkakan. Tapi ketika setelah dijemur, seratnya itu akan mengalami penyusutan atau pengecilan serat, dan itu sangat berpengaruh terhadap dimensi atau massa serat itu sendiri. Nah, perubahan massa serat pada proses difusi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, ketika difusi udara dari sumber uap air ke permukaan massa serat. Yang kedua, difusi udara pada celah antar serat. Dan yang ketiga, difusi dari permukaan serat ke bagian dalam serat. Dan tahapan ini yang mempengaruhi terjadinya perubahan dimensi atau massa serat. Selanjutnya adalah interaksi dari kelembapan dan panas ketika proses difusi. Di sini tertera gambar yang menunjukkan proses atau keterkaitan antara kelembapan dan panas saat proses difusi itu sendiri. Pada tabel ini, posisi reagen itu menurun ketika temperatur suhu meningkat. Jadi ketika suhu meningkat atau kondisi ruangan kering atau panas, maka penyerapan suatu serat itu akan semakin menurun. Dan sebaliknya, ketika suhu dari kondisi ruangan atau suhu di lingkungan itu menurun, maka kondisi serat, kemampuan serat dalam menyerap kelembaban itu meningkat. Kemudian tekanan uap air pada serat akan meningkat. Itu bisa disebabkan oleh reagen atau disebabkan oleh kenaikan suhu. Kemudian laju difusi akan menurun seiring dengan meningkatnya suhu karena tidak adanya proses penyerapan kelembapan. Tapi laju difusi akan menurun dengan meningkatnya kepadatan, karena ketika serat itu padat dan tebal, maka waktu laju difusi itu akan lambat karena molekul-molekul pada proses penguapan ini akan terhambat ketika serat itu memiliki kepadatan dan ketebalan yang lebih besar. Slide selanjutnya tertera grafik dari kemampuan penyerapan kelembapan pada beberapa serat. Di sini terlihat bahwa serat wol itu memiliki moisture uptake atau penyerapan kelembapan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 20%. Kemudian katun sekitar 15%, dan disusul oleh akrilik dan polyester. Kemudian grafik yang di bawah menjelaskan atau menggambarkan perubahan suhu yang terjadi pada permukaan suatu serat atau benda. Kemudian grafik yang kedua memperlihatkan bahwa perubahan suhu yang terjadi ketika serat-serat ini terpapar oleh
panas dari lingkungan secara termal. Dan hal ini dapat menjadikan perubahan suhu yang mempengaruhi sifat dari kondisi serat-serat itu. Di sini wol merupakan serat yang paling tinggi perubahan suhunya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengondisian serat dalam mencapai titik keseimbangan kelembapannya. Yang pertama ada ukuran dan bentuk partikel-partikel dalam serat. Semakin besar jarak perpindahan panas melalui massa serat, maka semakin lambat laju pengondisian serat untuk mencapai titik keseimbangan penyerapan kelembapannya. Yang kedua, density. Semakin padat suatu serat, maka proses serat itu menyerap kelembapan atau moisture regain-nya juga semakin besar dibanding dengan moisture regain. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengondisian serat yaitu material serat itu sendiri. Ketika material itu bersifat higroskopis, maka penyerapan kelembapannya juga akan semakin baik. Yang keempat adalah regen atau penyerapan. Pengondisian ini akan lebih lambat ketika adanya perbedaan konstanta difusi. Yang kelima adanya suhu. Ketika suhu meningkat atau semakin tinggi, maka laju difusi itu akan semakin meningkat. Tapi laju difusi akan semakin rendah ketika suhu juga rendah. Jadi laju difusi itu sebanding dengan kenaikan suhu. Yang keenam adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara atau angin itu dapat membantu proses pengondisian serat untuk mencapai tingkat kelembapannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.